Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vino Channel ya. Channel tentang budidaya udang faname skala rumahan. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, boleh di subscribe agar nggak ketinggalan setiap upload video baru tentang budidaya udang faname skala rumahan. Baik, sebelumnya budidaya udang faname itu pasti ada alat pendukung untuk budidaya udang faname ya. Nah, contohnya di depan saya ini ada 3 alat penunjang budidaya udang faname. Kalau menurut saya sih ini penting ya, karena ada pengaruhnya juga. Bagi yang belum subscribe, teman-teman tolong di subscribe, bantu channel ini agar bisa berkembang. Oke, sebelumnya ini ada refraktometer ya. Teman-teman yang udah tahu budidaya udang faname pasti tahulah refraktometer ini. Kalau budidaya udang kan dia itu ada salinitasnya ya, salinitasnya. Nah, kita ukur salinitasnya itu pakai ini, refraktometer. Refraktometer ini fungsinya itu buat mengukur kadar garam ya di air. Kadar garamnya itu kita ukur pakai ini, refraktometer. Biasanya sih kalau saya biasanya dia pakai sekitar dari 15 sampai 35 ya. Itu biasanya kalau saya. Salinitasnya antara dari 15 sampai 35. Nah, kalau ini itu pH air ya, alat pH air. pH air. Jadi kalau misalkan pH-nya rendah atau tinggi, kita bisa tahu itu dari sini. Kalau pH-nya rendah juga nggak bagus. Nah, kalau pH-nya tinggi juga nggak bagus juga. Biasanya itu saya sekitar angka 7 sampai 8 ya, 8,5. Kalau lebih di atas 8,5 itu basah biasanya. pH-nya basah ya. Kalau misalkan di bawah 7, di bawah 6,5 itu udah jelek ya, biasanya amoniaknya banyak. Nah, kalau ini suhu, alat suhu ya. Suhu Nah, ini nih
Ini dicelupin ke air biasanya nih. Dia suhu bagus itu sekitar angka 29 28 biasanya juga udang males makan ya. Suhu berpengaruh juga sih suhu. Nah ini 3 alat ini ya menurut saya penting ya, karena mengukur air itu bagus atau enggaknya ya dari alat ini juga sih. Jadi kita bisa mengkontrol ya air dari apalagi sekarang musim hujan ya, harus benar-benar dirawat airnya pakai. Biasanya kalau air hujan itu asamnya lebih tinggi ya, jadi air hujan itu nggak bagus buat budidaya udang. Kalau habis hujan pasti kita ukur pH suhu kita ukur. Kalau misalkan refraktometer kan buat salinitas, dia juga kan kalau ditambah air hujan terus, kalau hujan terus ya salinitasnya pasti berkurang, dia malah makin turun ya. Harusnya ada di sekitaran angka 15-35, kalau hujan terus pasti turun ya. Nah itu kalau udah di bawah 15 itu salinitasnya rendah. Kalau salinitasnya rendah pasti ada yang mati. Kalau salinitas rendah juga kan mineral turun, mineralnya turun, apalagi pas multing ya, mineral turun itu bahaya tuh, pasti banyak yang mati gagal multing. Kalau misalkan 35-30 itu salinitasnya sekitar angka segitu, 25, dari 15 ke 35 itu masih tergolong bagus ya salinitas. Karena udang kan hidupnya di air payau ya, bukan air adem. Kalau air adem mati dia. Memang sih nggak langsung mati ya, tapi pasti mati. Sehari 2 hari pasti mati dia. Nanti kita pasti review ini ya, cara penggunaannya biar jelas, paham. Jadi kalau ada yang mau budidaya udang tuh nggak repot-repot ya. Kalau saya simple, nggak kayak yang lain. Kalau ada yang mau ditanya di komen aja, nanti pasti dijawab kok tentang seputaran udang ya. Nah ini sebenarnya ada ya alat satu lagi tuh buat penunjang budidaya udang Paname itu, dia aerator ya, aerator juga ada, cuman aerator kita lagi pakai jadi nggak bisa dicopot ya. Kalau aerator itu penting ya, buat suplai oksigen aerator itu. Kalau saya pakai aerator Presun LP100 buat suplai 4 kolom. Ada yang dari 60
30 pun ada, 30 sampai 200 resun. Kalau saya sih bagus, resun itu bagus. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menjalankan budidaya udang Paname. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.